Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena ada kesempatan sekali lagi bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh memakai kesempatan yang Tuhan beri ini dengan sebaik-baiknya, agar hidup kami setiap hari boleh diubahkan oleh firman-Mu. Kepadamu Tuhan kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika hidup menjadi sangat menantang, kebanyakan orang pada akhirnya akan bertanya, mengapa saya? Tetapi ini pertanyaan yang salah. Sebaliknya cobalah bertanya, Tuhan, apa tujuanmu dalam hal ini? Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang datang ke dalam hidup kita dengan tidak sengaja. Allah tidak menyebabkan kejahatan, tetapi Dia mampu mendatangkan kebaikan dari segala hal, bahkan dari kejahatan sekalipun. Ujian menyingkapkan karakter, kedewasaan, keamanan, dan nilai-nilai dari iman kita. Salah satu contoh utama dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Allah. Namun dalam banyak hal kehidupan Paulus ternyata lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dia dilempari batu, mengalami karam kapal, dipukuli, dibiarkan mati, dipenjara, dicambuk, dan dirampok. Tetapi dia tidak pernah kepahitan. Daripada bertanya mengapa saya, dia mencari dan mempercayai tujuan Allah. Dia belajar mempercayai Allah dalam masalahnya, bahkan ketika dia tidak mengerti. Apa rahasia kegigihannya? Sebab itu kami tidak tawar hati, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita bisa terus berharap kepada Allah dan punya tujuan bahkan upah yang melebihi rasa sakit kita. Bapak Ibu, ketika Yesus mati di kayu salib, para pengikutnya mengira itu adalah sebuah tragedi yang tidak masuk akal. Sebuah kesalahan total. Namun yang tidak bisa mereka lihat adalah Allah masih bertata, melaksanakan tujuan yang lebih besar. Setelah kebangkitan Yesus, Dia menampakkan diri kepada para murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, beberapa saat sebelumnya, mereka tidak melihat alasan atas rasa sakit mereka. Namun disinilah Yesus memberitahukan mereka bahwa Allah memberikan mereka tugas baru yang merupakan bagian dari rencana besar. Tujuan Allah bagi hidup kita selalu lebih besar daripada masalah kita. Percayalah padanya, Dia suka mengubah penyaliban menjadi kebangkitan. Dia spesialis dalam situasi tak berpengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang menimpa di dalam hidup kami, yang kelihatannya buruk di mata kami, tetapi sesungguhnya ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami, agar setiap kali kami menghadapi kesulitan, pergumulan,
kami tetap dapat mengalami Engkau dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami, agar kami boleh semakin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.